gimana? Dan untuk teman-teman semua di baik. Tribun, sehat Baik. juga. Tampaknya segar sekali hari ini ya. Cantik Alhamdulillah. sekali. Ya ampun. Tadi aku disapa dan dibilang cantik seperti ini, luar biasa. Jadi merah nih Bang. Iya kan memang bisnisnya fashion. Iya benar. Matching banget Pak pakainya sore hari ini. Iya, kebetulan tadi memang dari dengan bisnisnya ya. Iya benar, dari luar juga ya udah memang sukanya stylenya gini juga kebetulan. Aja ya. Oke, Mbak Yulia, hari ini kita coba bincang-bincang ya seputaran bisnis yang Mbak Yulia geluti. Iya benar. Mungkin bisa berbagi buat teman-teman kita, para Tribuners. Semoga nanti sharing dari Mbak Yulia bisa memberikan motivasi dan memberikan inspirasi buat banyak orang. Saya mau mungkin memberikan beberapa pertanyaan, nanti relax saja. Iya. Karena ini kan acara bincang-bincang bisnis ya. Iya benar banget. Sejak kapan sih mulai bisnis ini dan kenapa memilih bisnis fashion? Oke. Kalau ditanya sejak kapan ya Bang, untuk adanya UV Scrub sendiri, itu dari tahun 2017. Itu dari zaman Mas Yulia itu masih kuliah, masih skripsian. Cuman pada saat itu UV Scrub itu bukan fashion etnik baju pesta. Lebih ke hijab pada waktu itu. Cuman ternyata marketnya kurang nih. Setelah Yulia lihat, amati, marketnya kurang, jadi lebih ke pindah lagi nih, ketemu lagi sama yang marketnya tepat. Kebetulan waktu itu sebenarnya ngebentuk Yufis ini nggak sengaja sih Bang, justru kayak lebih dari passion ya, lebih kayak kalau kata orang itu ke passion kita sih gitu. Jadi Yulia itu memang suka sama yang namanya dunia fashion, suka sama kerapihan, kecantikan gitu. Jadi awal mulanya itu kayak apa yang Yulia pakai itu kok teman-teman orang-orang itu kayak yang mau dong gitu. Dan yang nanya itu kayak nggak cuma 4-5 gitu kan. Awalnya kayak yang oke, kita kasih tahu gitu kan tempatnya di mana atau gimana gitu. Tapi waktu itu Yulia langsung kayak yang buat, memang suka orangnya itu kayak yang suka ngegambar, terus suka kayak baju ini bagus kali ya dibuat kayak gini, di kayak gini. Nah pada waktu itu pakai sendiri Bang, gitu. Pakai sendiri, banyak yang suka, banyak yang respon. Dari yang tadinya itu cuma jualan hijab, ternyata lebih banyak lagi marketnya Yulia ini. Ternyata Yulia lihat, oh mereka ternyata marketnya lebih ke pakaian nih, gitu. Ya udah dicoba open PO, ternyata responnya bagus gitu. Mulai dari situ melihat ya udah deh kayaknya memang di sini. Cuman waktu itu ada kendala, Yulia sempat kerja gitu Bang. Kerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Bandar Lampung. Nah sempat vakum Bang. Jadi nggak yang langsung kayak orang-orang yang naiknya itu progresnya bagus gitu ya usahanya. Nah, waktu itu belum fokus, jadi masih kayak yang karena kerjaan tadi dituntut sama kerjaan, masih kayak yang ke usaha juga, ke kerjaan juga, jadi nggak fokus. Akhirnya di 2018 akhir, Yulia memutuskan untuk kayaknya fokus deh ke Yufis gitu. Karena pada saat itu melihat omsetnya sudah mulai stabil gitu. Jadi memutuskan kayak ya udah resign deh dari kerjaan. Tapi pas resign juga ternyata banyak sekali tentangan dari keluarga Bang. Gitu. Oh, gitu. Jadi awalnya waktu kuliah sembari bisnis, terus yang suka teman-teman ya. Iya benar Bang. Akhirnya itu ya memilih bisnis ini. Segmen kemana nih yang dituju? Kan kalau kita di marketing itu ada segmen yang kita mau tuju, anak muda kah atau orang dewasa kah? Yang waktu kita mulai itu bagaimana kita memilih segmen ya? Pasarnya? Kalau waktu itu Yulia itu jalan kan, akhirnya aku mau bisnis ini aja gitu kan? Iya, segmen ini. Ada nggak gitu atau cara lain gitu? Enggak, memang udah ngelihat sih, ngelihat kayak itu tadi Bang yang aku lihat. Aku kayak ngelihat target pasar.
kalau kata McD, marketingnya McD, mereka melihat psikologis dari konsumennya tuh maunya gimana. Dan aku melihat sendiri dari konsumen aku itu rate usia dan yang menyukai itu dari usia berapa sampai pekerjaan mereka berapa gitu kan. Jadi Yulia memang sudah melihat bahwa oh bagus nih pasarnya. Jadi waktu itu memang targetnya adalah yang menengah ke atas sih. Oke. Gitu. Jadi Karena riset yang kecil dulu ya. ya, Buat riset kecil, segmen iya benar yang Bang. Buat umurnya riset kecil-kecil dulu. Oh, sukanya ini gitu. Ternyata benar gitu. Kita harus melihat kebutuhan dari konsumen kita apa gitu. Mereka butuhnya apa, mereka carinya gimana, maunya gimana gitu. Perlahan sih Bang. Jadi Yulia pada waktu itu ngelihatnya memang yang belanja di Yufis ini sendiri kisaran usia yang 20 sampai usia 40 tahun gitu, yang sudah punya penghasilan lah gitu Bang. Gitu. Karena untuk harga di kalau Yufis boleh tahu segmen itu penghasilannya, kalau kita segmentasi gitu usianya 20 sampai 40, penghasilannya dari berapa ke berapa gitu, ada begitu? Atau cuma mau ambil middle up aja gitu, atau bagaimana? Kalau Yulia itu lebih kayak yang gini Bang, ngelihat pertama lagi kita ngelihat dari sebelumnya Yulia kan memang fokusnya ke online ya Bang. Oke. Fokusnya ke online. Jadi ngelihat dari kayak Yulia itu sering banget di Instagram itu Yulia sering interaksi dengan customer gitu. Jadi kayak gitu, sering kayak misalkan mereka itu lebih sukanya itu kita buat kayak quiz, kayak Q&A gitu Bang, yang sebenarnya kita tuh survei mereka tapi tanpa mereka paham. Yulia pernah waktu itu buat survei yang bilang suka ibu rumah tangga atau mom dan pekerja gitu, lebih kayak gitu, ngelihat surveinya kayak gitu. Tapi tanpa mereka sadari ya Bang, kita survei seperti itu gitu. Tapi disisipi juga dengan kayak baju-baju pesta gitu. Setelah Yulia ambil nih Bang, range-nya, ternyata rata-rata di tempat Yulia ini mereka pekerja. Jadi kayak mereka adalah seorang pegawai dan juga seorang ibu rumah tangga. Kebanyakan seperti itu. Untuk mahasiswa ada, tapi itu range-nya sangat sedikit gitu. Dan Yulia lihat juga untuk pekerjaan mereka rata-rata nih Bang, itu seperti dokter, orang pemprov, maksudnya orang pemerintahan yang memang ibu-ibu menurut Yulia itu memang punya penghasilan karir lah ya. Gitu, wanita karir iya. gitu ya. Oh, jadi memang yang disasar adalah wanita karir ya. Jadi baju ini dipakai buat bekerja ya, atau mana? Atau enggak dipakai juga buat sih, pesta, atau buat bekerja, atau buat ya benar. Jadi kalau UV Scrap ini sendiri tadinya fokusnya adalah baju pesta khas etnik Bang, etnik Nusantara. Jadi Yulia itu tadinya menciptakan baju, ya UV Scrap itu adalah baju pesta yang dia etnik gitu. Kita tetap memberdayakan etnik kita kayak batik, songket, jumputan, tenun, tapi dikemas dengan hal yang bagus gitu. Kita pakai tetap modern gitu Bang. Cuman ternyata yang you lihat lagi setelah buat sampel, lihat kan Bang, banyak yang larisnya yang mana gitu. Ternyata konsumen Yulia ini lebih suka itu yang bukan formal pesta banget gitu, lebih kayak yang bisa dipakai untuk pesta lebaran kondangan kehitanan kayak dipakai ke kantor pun, acara kantor dipakai batiknya gitu ya Bang, cuma pakai bajunya aja, bawahannya mungkin beliau pakai kulot atau kasana dasar hitam, itu juga oke. Jadi lebih ke spesifiknya bisa casualnya sih, baju pesta tapi tetap masuk ke semua aktivitas gitu. Cuman kalau misalkan itu diferensiasinya ya produknya Mbak Yulia ya, diferensiasi yang membedakan dengan produk yang lain. Iya benar Bang. Ada kesan etniknya, kemudian gaun tapi casual bisa dipakai di banyak tempat gitu ya, kira-kira positioning produknya ya. Iya benar Bang. Tapi Yulia di sini lebih sekarang tuh menciptakan gini Bang, Yulia itu punya visi. Kalau dulu mungkin lebih spesifik, tapi kalau sekarang pengen menciptakan Yufis ini
siapapun kalau mau cari baju pesta, ingetnya di Yuvis. Jadi Yulia sekarang mulai buat baju pesta yang semua yang mereka butuhkan ada. Mulai dari yang sangat kayak formal banget ya Bang, kayak mau ke pesta banget yang glamor, Yulia sekarang sudah mulai ciptakan. Terus mau yang casual aja, yang santai, yang simple, kita sediakan juga. Terus kayak pengennya yang agak rumbai-rumbai nih, yang dipakainya itu lebih ke pesta banget, formal banget gitu kan. Kita ciptakan juga. Semua itu karena Yulia lihat dari lagi-lagi yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Jadi pinginnya nanti suatu hari dan mulai dari sekarang memang sudah mulai diterapkan. Mau cari apa aja di Yuvis Craft ada. Khususnya baju pesta ya Bang, ini baju pesta. Jadi mau cari model baju pesta apa aja di Yuvis Craft, insya Allah dengan temanya yang mau carinya yang formal, non formal kita sediakan gitu. Oke, berarti tagline itu mau cari gaun apa aja ada di gaun ya, gaun pesta ada di Yuvis. Iya. Kenapa milih mereknya Yuvis ya? Sebenarnya kan brandnya Yuvis ya. Iya, benar Yuvis. Iya, Yuvis Craft. Sebenarnya gini. Dari mana dapat Yuvis, dapat ide Yuvis? Iya, itu sebenarnya nggak sengaja lah, Bang. Yuvis itu kepanjangan dari nama Yulia sendiri sih, Bang. Yulia Savitri, gitu. Jadi ngebuat usaha sendiri ini ternyata kalau kata orang ya Bang, hobi yang menghasilkan gitu. Yang yang nggak sengaja, justru sekarang lebih ini gitu, lebih lebih digeluti gitu. Jadi sebenarnya nama Yuvis sendiri itu ada karena sambungan dari nama Yulia sendiri, Bang. Yulia Savitri artinya. Jadi Yulia Savitri itu disingkat jadi brandnya Yuvis gitu ya? Iya, benar sekali. Kalau untuk apa strategi untuk mengembangkan? Ya, bagaimana tips untuk mengembangkan brand ini supaya ke depan bisa semakin kuat brandnya? Tapi kenapa ada scarf-nya ya? Scarf kan kesannya adalah scarf itu apa ya? Yang ditaruh di leher itu kan? Kayak shawl kan, gitu, betul. Awalnya kan nama-namanya jadi Yuvis Craft. Iya. Kan Yulia sudah ceritakan ya Bang di awalnya itu Yuvis itu sendiri adalah brand hijab gitu. Tapi masih menyambung juga sih Bang, karena kan Yulia bahannya kayak bahan viskos sutra gitu. Arti dari scrap sendiri itu kalau kita ambil Bang, artinya bahan sutra yang halus gitu. Jadi kan menurut Yulia tuh kayak banyak yang nyaranin kenapa nggak diubah aja gitu. Tapi menurut Yulia karena sudah di mana-mana sudah main site-nya, kenalnya Yuvis itu sendiri adalah Yuvis Craft gitu. Jadi tadinya mau Yulia ilangin, ternyata udah deh kayaknya sudah tertanam di benak banyak konsumen tuh Yuvis Craft gitu. Oke, nggak ada rencana mau rubah jadi Yuvis Fashion atau Yuvis Gaun gitu atau? Kayaknya mungkin bakal nambah usaha lagi aja, mestinya nambah lagi aja deh Bang, karena ada juga cabang Yuvis ID, insya Allah nanti soon bakal ada Yuvis Signature gitu. Oke. Tadi kan Mbak Yulia bilang mulainya dengan online ya? Iya benar sekali. Ya, pemasarannya pakai online. Boleh cerita nggak bagaimana awalnya memulai bisnis ini dengan online? Kemudian apa saja tantangannya? Kan pasti ada tantangannya dong. Banyak sekali. Ya, coba boleh cerita sedikit mungkin bagi dengan teman-teman semua. Oke, kalau Yulia sendiri ini berdasarkan pengalaman Yulia ya Bang, maksudnya nggak bisa disamaratakan dengan pengalaman mungkin pembisnis-bisnis yang di luar sana yang jauh lebih sukses ya menurut Yulia dibandingkan Yulia gitu. Cuman di sini Yulia pengen ngasih sedikit share aja ke teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman sekarang sedang berjuang, sedang merintis, semangat, jangan patah arah. Yang pastinya ketika kita memulai itu sangat sulit, gitu Bang. Untuk pertama kali itu memang Yulia itu online, hanya menggunakan Instagram, gitu.
Waktu itu cuma promo sendiri aja sih Bang, kayak promo di akun minta tolong nih sama teman, tolong dong postingin gitu kan Bang. Ternyata itu juga nggak berjalan dengan baik. Ada sempat kayak dapat penolakan juga nih Bang dari temen gitu kan. Sorry Yul, nggak bisa gitu kan. Apa sih Instagram aku udah aku hapus gitu. Menolak secara halus ya Bang. Ada juga yang ngebantu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, sabar intinya sih menurut Yulia tuh kayak tekun aja Bang. Harus tekun untuk memulai suatu usaha, apalagi di bidang online gitu. Mulai promosi, kalau belum bisa endorse yang biayanya lebih mahal, waktu itu mulai dulu dengan PP. PP itu, PP Story, kayak kita cuma kirim pamflet aja. Waktu itu pertama kali PP itu di Infokiai. Infokiai itu cuma 100.000 tapi dapat 1.000 followers waktu itu. Dari Infokiai mulai agak naik, terus udah punya modal sedikit-sedikit lagi mulai endorse lagi, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah bisa endorse ke selebgram gitu Bang. Intinya sih kuncinya marketing Bang. Marketingnya itu adalah endorse itu tadi sih. Kalau untuk di online sendiri ya Bang ya. Gitu. Sekarang followersnya udah berapa tuh? 77.000 Bang. Wah, luar biasa, 77.000. Waktu mulai berapa followersnya? 0. Waktu mulai awal-awal? 0 Bang. 0. Dalam waktu berapa lama tuh bisa 77.000? 2 tahun sih Bang. 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Jadi salah satu tekniknya itu kalau mau pakai followernya banyak, iklan ya, pakai endorse. Sekarang selebgram yang dipakai ya. Iya, kalau Yulia wajib sendiri, itu ya. Iya. Lumayan Bang, biaya marketing jauh lebih tinggi ternyata. Iya. Bayar itu ya, nggak gratis ya. Nggak gratis Bang. Ini terakhir UV Scrub barusan selesai endorse Citra Kirana sama Rachel P-nya. Kemarin bayar tuh mahal juga ya. Lumayan Bang. Ya, kira-kira berapa kalau biar nggak kaget teman-teman, mahal ya biaya marketing ya. Lumayan Bang. Kalau untuk Rachel P-nya sendiri yang 5 juta followersnya itu 8,5 juta. Itu kita ngasih produk. Di luar produk ya Bang, 8,5 juta. Terus Citra Kirana itu kemarin karena lagi ada promo, jadi 6,5 juta. Oh, itu untuk berapa kali feed gitu atau satu story Bang. Satu Insta Story. Satu Insta Story. Dan kita kasih produk. 8,5 juta. Produk. Iya, kita kasih produk. Mahal ya? Mahal sekali Bang, biaya marketing. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih memulai, kita coba dulu untuk kayak mungkin bisa minta tolong dengan selebgram yang masih up. Jadi kan sebenarnya untuk marketing itu ada yang selebgram itu kan ada yang masih tahapannya, ada yang dari 10k sampai 100k, ada yang 100k sampai sudah 1 juta followers. Maksudnya kalau udah 1 juta followers itu udah mega seleb mega deh Bang, udah besar gitu kan. Kalau misalkan masih belum ada, dicoba aja dulu untuk dari skala kecil gitu. Jangan langsung, menurut Yulia ya Bang, pengalaman Yulia sendiri, karena kan Yulia mulai bisnis ini 0, tanpa modal. Jadi kayak yang dihasilkan dari penjualan UVs, misalkan dapat untung 100.000 gitu kan ya Bang, itu 20.000 aja nih Bang yang Yulia bisa nikmatin. 80.000 ini harus masuk lagi ke modal gitu. Jadi iya Bang, jadi hemat aja dulu deh gitu untuk saat ini gitu kan. Benar, karena Yulia juga belajar banyak hal. Katanya bisnis itu baru bisa dibilang dia bertahan apabila dia sudah di atas 5 tahun gitu. Jadi bagaimana kalau bisa kita itu punya bisnis. Kalau pasang iklan itu yang 6,5 juta, 8 juta gitu, worth it ya? Langsung dia berefek langsung kepada penjualan, atau itu cuma untuk image produk kita saja? Sebenarnya kalau yang endorse
Kalau Yulia sendiri, Bang, lebih kayak sebenarnya gini, Bang. Endorse itu kan adalah kita berani ambil resiko ya, Bang. Jadi mereka selebgram tidak menjanjikan untuk lu bakal balik modal nih gitu. Selebgram tidak menjanjikan seperti itu. Itu tadi lagi-lagi seorang pengusaha kamu harus kuat mental nih gitu. Jadi kalau kita mau endorse 8,5 juta, pastikan dulu kita sudah punya tabungan 3 kali lipat di belakang itu. Maksudnya masih ada biaya yang safety ya, Bang, gitu. Kalau Yulia sendiri, yang Yulia rasakan, impact-nya memang ada, Bang. Tapi kalau untuk sekaligus, itu Yulia rasa sih tidak, ya. Maksudnya kayak hari itu langsung balik modal gitu kan, penjualan langsung 8,5 juta, enggak, Bang. Tapi untuk kedepannya, kalau menurut Yulia, kalau misalkan kita pengen berada di kolam yang lebih besar, kita harus berani masuk ke kolam yang lebih besar. Gitu. Lebih kayak Yulia itu ngumpulin market, apalagi kayak baju pesta ya, Bang, itu harga range-nya 400.000 sampai 700.000, bahkan ada yang 1 juta. Itu nggak semua orang bisa punya uang saat itu juga, benar kan, Bang? Tapi suatu hari pasti mereka akan cari, gitu. Lebih kita mengumpulkan massa sih, gitu. Kalau Yulia sendiri, kalau follower dapat banyak dong ya. Kalau kita pakai endorse gitu, follower kita langsung meningkat ya. Tingkat sih, Bang, tergantung juga, Bang, harus pinter-pinter melihat insight dari selebgram sendiri. Jadi jangan tertipu ngelihat kayak followersnya banyak, oke deh gitu. Kalau Yulia sendiri, alhamdulillah ada tim IT-nya, jadi beliau yang ngebantu Yulia untuk ngecek gitu, Bang. Oke, tadi kita cerita marketing panjang nih, Coach. Cerita marketingnya banyak strateginya. Abang mau tanya, Yuvis Craft ini punya kru berapa orang ya? Punya karyawan berapa banyak? Masih online atau sudah ada toko offline-nya atau ini? Kalau Yuvis Craft sendiri kebetulan memang masih online, Bang. Kemarin sempat kita ada rencana mau buka offline-nya, cuman ternyata kendala lagi di Bandar Lampung sendiri belum boleh lagi nih buka untuk nikahan, dan kemudian lagi jam operasional toko itu mulai dikurangi gitu kan. Terus dengan banyak pertimbangan, ya udah deh, kan kalau Yulia apa-apa pasti diskusi dengan orang tua ya, Bang ya. Jadi orang tua bilang udah nggak apa-apa, online aja dulu, karena kalaupun online dimanapun kita, orang udah tahu, orang akan cari tahu gitu. Memang fokus utama kita adalah online, tapi semoga doakan saja, Bang, dalam waktu dekat kita sudah buka offline-nya gitu. Kalau untuk karyawan sendiri kita sudah ada sih, cuman belum banyak gitu. Yang ngedesain masih Mbak Yulia? Aku ya yang cari sampel bahan masih Yulia sendiri, karena kebetulan itu tadi sih, Bang, kalau kita bekerja sesuai dengan passion, kita tidak mesti merasakan bahwa kita bekerja setiap hari gitu. Jadi karena suka aja gitu. Yang jadi jahit? Iya? Yang jahit ada. Siapa tuh? Yang jahit? Yang jahit ada. Ada. Jadi kebetulan yang jahit ini adalah temen aku sendiri. Jadi kemarin dia baru selesai juga kursus jahitnya. Kemudian aku ambil, aku tarik lagi. Kalau untuk penjahit sendiri, Yulia udah ada 7 penjahit. Untuk pengrajin sudah ada 6 pengrajin. Untuk yang payet sudah ada 2 orang. Untuk yang online, yang admin itu masih dihandle sama Yulia dan 1 orang gitu. Dan untuk yang packing juga masih kita saling ngebantu sih di sini gitu. Udah cukup banyak karyawannya. Itu kita by project atau mesti bayar salary bulanan atau seperti apa? By project, kan penting nih buat teman-teman yang belum. Iya, sebenarnya balik lagi ke kerjasama di awal ya, Bang. Kalau Yulia lebih enaknya by project sih, gitu. By project ya. Iya. Okay. Karena kan kalau Yulia memang fokusnya ke batik. Kalau bahan-bahan di mana tuh? Bahan-bahan bakunya beli di lokal Lampung atau beli di luar Lampung? Luar Lampung, Bang. Bahan. Kalau bahannya Yulia belinya di luar Lampung. Tadi tapi apa namanya? Ini kan lagi pandemi ya.
Iya bang. Kalau baju gaun kan dipakainya banyak kan pesta-pesta. Tadi abang sempat mampir ke, abang lagi di Jakarta, Iya bang. tadi sempat mampir ke Majestic ya. Majestic kan tempat bahan fashion yang mahal-mahal kan di Jakarta Selatan. Iya benar bang. Sepi banget katanya. Saya nemenin istri lihat. Kalau dulu zaman sebelum pandemi, kalau mau kawinan gitu ya, orang beli bisa banyak banget. Sekarang iya benar bang. Turun jauh gitu ya. Benar banget. Mbak Yulia ngalamin nggak dengan pandemi ini, sejauh mana sih efeknya kepada bisnis yang Mbak Yulia geluti saat ini? Lumayan sangat amat berpengaruh ya bang. Apalagi kayak Yulia gini kan, baju pesta itu digunakan untuk pesta gitu kan. Jadi apalagi kayak COVID gini tuh biasanya kita tiap hari itu selalu rame banget gitu kan. Kalau sekarang ini Yulia lebih membatasi untuk customer yang memang mau datang ke sini gitu kan. Memang kerasa banget dampaknya. Tapi alhamdulillahnya lagi adalah kita dibantu dengan media tadi bang. Media Instagram tadi menurut Yulia sangat amat membantu. Karena ketika kita punya pasar yang luas, itu juga mempengaruhi juga sih bang. Gitu. Jadi produk kita ini nggak cuma dijual di Lampung sekarang ya, sudah go nasional ya. Pernah ngirim ke Taiwan bang. Udah internasional bahkan ya, luar biasa. Cuman iya sudah pernah kirim ke Taiwan, Malaysia sudah pernah. Malaysia, iya. Jadi udah go internasional, luar biasa nih. Ada anak muda Lampung yang bisnisnya sudah internasional ya. Aduh, masya Allah, alhamdulillah. Ke depan kira-kira apa rencana jangka pendek ya yang mau dilakukan Yufiscraft ke depan? Kan pandemi ini insya Allah akan berakhir juga suatu saat kan. Amin. Tapi dengan semoga dalam waktu dekat ya Pak. Kan kita juga masih cari terus kan, masih eksis bagaimana caranya kita bertahan dalam situasi seperti ini. Apa kira-kira rencana pengembangan ke depan? Kalau rencana ke depan, tetap kalau untuk Yulia sendiri harus terus inovasi, menciptakan hal baru, terus juga melihat apa sih yang lagi mereka butuhkan dan apa sih yang sekarang yang lagi happening. Intinya selalu menciptakan hal yang baru. Terus yang kedua adalah kalau untuk yang ingin waktu dekat ini, Yufiscraft sendiri bisa buka toko offline gitu Bang. Memang sudah ditargetkan sebenarnya 2021 harus buka gitu Bang. Harus buka ya. Oke. Mohon doanya. Ada satu yang apa? Ya, amin. Abang mau tanyain, waktu dulu kan sempat kerja ya, Mbak Yulia. Iya Bang. Turning point-nya, ini kan banyak nih teman-teman kita di luar sana yang juga masih bekerja, tapi pengen suatu saat punya bisnis. Nah, turning point-nya itu saat seperti apa? Kan waktu mulai sambil kerja sambil bisnis ya. Iya, banyak sekali teman-teman kita yang nggak berani fokus langsung. Apa yang menjadi titik awal sehingga Mbak Yulia putuskan ya udah deh aku berhenti kerja, fokus aja mau bisnis? Itu kan keputusan penting dan juga nggak mudah karena akan ada pasti akan ada guncangan kan, secara income, secara apa namanya psikologi. Bisa nggak cerita apa yang dialami saat itu? Putusin terus pindah, ya pasti ada banyak guncangan dan bagaimana caranya bisa bertahan dan sukses seperti sekarang. Jadi cerita sedikit nggak apa-apa ya Bang? Yulia ini sebenarnya sebelum soalnya panjang. Jadi pertama kali mulai itu memang udah ada kan ya Bang, tapi nggak banyak. Maksudnya banyak banget rintangannya, itu benar-benar banyak banget. Mulai kayak yang ngerasa kalau kita menjadi seorang pegawai kan tiap bulan nih Bang, kita tuh pasti income kita pasti gitu ya Bang. Terus juga kayak kita pesimis juga, kayak berpikirnya bahwa duh ini bakal terus jalan gak ya gitu. Terus status sosial itu pasti banget. Ini mau cerita dikit Bang, jadi awal mula ketika Yulia memutuskan untuk resign, sama ditentang oleh keluarga.
terutama Nggak mama. boleh sama keluarga ya? Gak boleh bang, apalagi kayak Mama Yulia kan, orang tua Yulia kan kebetulan pegawai ya bang. Jadi karena beliau PNS, jadinya mikirnya, apalagi orang Lampung ya bang, sorry, kayak keluarga Yulia adalah mereka rata-rata memang pegawai, jadi kayak berpikir bahwa sukses itu adalah kamu menjadi seorang pegawai, gitu. Kamu sukses kalau kamu menjadi seorang pegawai. Ya sempet galau bang, galau banget, resign gak ya. Akhirnya ngajuin resign di bulan 1, di ACC baru di bulan 6 tahun 2019. Itu bang. Itu tuh sempet kayak pas mau resign tuh orang rumah, orang tua itu kayak yang sempet didiemin. Dan sempet dapet, ya kata abang tadi ya, psikologis keganggu pasti. Yang pertama pernah ngerasain yang namanya diejek sama teman, diejek sama tetangga. Ya ampun, S1 kok ujung-ujungnya cuman jualan, cuman dagang, gitu bang. Dapet yang kayak gitu juga. Secara psikologis kita memang ngerasain yang seperti itu ya bang. Ada juga temen yang bilang, kenapa sih resign, cari kerja susah loh, gitu. Kamu S1, kenapa harus jualan, kenapa harus dagang, gitu. Nggak keren loh. Nanti kalau misalkan punya mertua itu bakal nanya bukan berapa penghasilan kamu, tapi kamu kerja di mana. Itu bang. Terus reuni ya bang, reuni sama teman-teman nih bang pas lebaran. Itu kan kebetulan resign karena mau lebaran ya bang. Iya. Pas reuni itu si bang pelajaran yang paling berharga. Sebenarnya reuni itu bukan ajang silaturahmi menurut Yulia, tapi ajang lebih kerja di mana nih ini gitu kan. Pada di saat itu memang Yulia masih ngerintis sih bang, masih benar-benar yang ngerintis banget gitu. Teman-teman ada yang lanjut S2, ada yang sudah jadi PNS, ada yang jadi pegawai di salah satu perguruan tinggi yang ada di Lampung. Ya hebat-hebat deh bang pada waktu itu. Di situ Yulia sempat dipojokin kayak, kenapa sih kok jualan, kok bisnis gitu, apa sih gitu. Cuman yang Yulia mau kasih tahu ke teman-teman di luar sana, ketika kalian lakukan itu yang menurut kalian itu adalah hal yang kalian suka, menurut Yulia ya bang. Kalau mau bangun suatu bisnis, menurut Yulia kalian kerja dulu. Karena di dunia kerja kalian udah dapat manajemennya nih bang. Jadi kalau mau bisnis kerja dulu ya, kerja supaya dapat pengalaman, dapat iya, supaya dapat pengalaman, dapat tabungan dulu nih, gitu kan. Kalau misalkan kedepannya nanti ada apa-apa kita sudah punya sedikit-sedikit bekal lah bang, istilahnya kayak gitu. Dan yang paling penting pastikan dulu bisnis yang kita kelola saat itu sudah stabil. Menurut Yulia kayak income-nya gitu bang, omset sudah stabil, income kita kan walaupun kita yang punya, kita harus digaji dong bang, gitu. Ya. Jangan pernah mencampur tabungan rekening kita dengan rekening jualan gitu, usaha gitu. Kita pun harus kayak ngegaji diri kita sendiri. Dan pada saat itu ketika Yulia sudah berani memutuskan untuk resign, karena menurut Yulia sudah lebih dari cukup dari gaji Yulia di perusahaan itu gitu, dan sudah stabil selama kurang lebih 6 bulan tadi bang gitu. Jadi walaupun orang tua sebenarnya sempat sedihnya gini bang, kayak orang tua, sanak saudara gitu kan, sempat yang kayak memang memojokkan, apalagi kan Yulia dari kabupaten ya bang. Kalau kabupaten kan suksesnya itu adalah seorang pegawai gitu. Dari mana sih kabupatennya? Lampung Timur bang. Itu Sukadana ya. Labuan Maringgai lebih tepatnya. Oke. Kuliah di mana kuliah? Kuliah di Unila, Universitas Lampung. Kuliahnya di mana? Universitas Lampung, Unila bang. Unila ya. Iya. Fakultas FKIP. Apa? FKIP bang. Oh, FKIP. Oh, kok nggak jadi guru ya? Harusnya jadi guru ya? Iya, harusnya jadi guru sih bang. Kemarin sempat daftar jadi guru, ya, tapi belum rezeki kali ya bang ya. Jadi ketika memutuskan resign, ini buat teman-teman ya yang masih kerja, bukan godain ya, tapi kalau pengen hidup lebih sejahtera, ikut Mbak Yulia ya. Jadi memang harus kerja dulu, dapat teman, dapat jaringan, dapat pengetahuan, dapat skill, dapat modal, baru resign ya. Sampai kira-kira bisnisnya segede apa tuh? Apakah
penghasilannya sama dengan gaji atau minimal tiga kali dari gaji yang diterima sekarang baru berani putusin keluar. Ini Kalau provokatif juga ini. tapi kan beda-beda ya Bang, setiap orang Iya, kan iya, punya iya. standar beda-beda gitu kan, nggak bisa disamaratakan dengan standarnya Yulia juga gitu kan. Kalau Yulia kemarin sih ngelihatnya ketika dia sudah berjalan Bang, lagi-lagi ketika melihat Yuvis ini semakin bulan, oh omset makin naik nih, omset makin naik, kemudian juga sudah mulai bisa settle ya Bang, maksudnya udah bisa nih gitu. Terus kalau untuk gaji itu tergantung lagi nih Bang, pengennya sama dengan yang dihasilkan sekarang atau minimal 2 kali lipat gitu. Itu balik lagi sih gitu. Kalau Yulia sendiri kemarin nggak muluk-muluk karena memang ngerasa bahwa oh potensinya besar nih di sini gitu. Udah ngelihat kayak marketnya bagus gitu kan, ngelihat juga kalau punya potensi yang bagus, oh oke deh gitu. Kayak yaudah deh beraniin diri, bismillah, yaudah resign gitu. Bukan waktu itu nggak ngelamar kerja ya Bang, sempat ngelamar kerja pada saat itu. Jadi kayak doa gitu loh Bang sama Allah gitu. Lagi-lagi kalau menurut Yulia Bang, satu hal lagi Bang, tanamkan segala sesuatu itu untuk keluarga sih. Gitu. Kalau Yulia selalu berpikirnya gini, ya Allah gitu, kalau memang mana nih gitu, yang sempat bingung gitu loh Bang, ya Allah mana aja deh gitu, kalau memang guru adalah salah satu untuk yang bisa ngangkat derajat kita sebagai anak gitu kan, tolong dipermudah. Tapi kalau memang bisnis ini adalah suatu jalan saya untuk mengangkat derajat keluarga gitu kan, untuk membantu orang tua, tolong dipermudah juga gitu. Ternyata waktu itu memang gak dapet panggilan wawancara juga nih Bang gitu kan, dari sekolah gitu kan. Justru kayak yang Yuvis ini justru makin ningkat. Alhamdulillah sampai sekarang Bang. Gak nyesel ya, jadi resign sekarang di pebisnis. Enggak sih, alhamdulillah gak nyesel gitu. Karena satu lagi sih Bang, penghasilannya udah lebih besar ya, jauh lebih besar. Cukup sih Bang. Penghasilannya sekarang mungkin jauh lebih besar. Cukup sih Bang. Dan satu lagi, pengen nanti suatu saat, suatu saat jadi pegawai negeri lagi gitu, nggak ada godaan atau dorongan dari keluarga, kan bisnisnya udah bagus nih. Abang lihat tuh banyak tuh anak-anak muda begitu terima jadi pegawai negeri, berhenti dia bisnis, kan sayang banget gitu kan? Iya sayang banget Bang. Kalau untuk Yulia sendiri sih udah nggak kepikiran Bang. Pengennya udah deh di aja gitu. Ya, tapi kalau orang tua masih Bang. Masih ya, godain terus ya. Masih. Jadi kayak kalau ini ada pembukaan PNS masih kayak didorong-dorong, daftar gitu. Kayak ayo dong gitu. Masih sih Bang kalau orang tua Yulia masih gitu. Tapi kalau untuk Yulia sendiri kayak ya udah deh gitu. Kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain juga bermanfaat kok gitu. Karena sukses itu bukan berarti kita punya titel yang bagus, terus juga harta yang banyak. Menurut Yulia tuh sukses itu kita bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu sih Bang. Itu menurut Yulia udah kayak udah sukses kok gitu. Kalau menurut Yulia ya Bang. Jadi ya. Jadi value-nya itu mesti bermanfaat untuk banyak orang ya. Kira-kira gitu ya. Luar biasa ini. Sebenarnya jadi guru juga sangat amat bermanfaat untuk banyak orang sih Bang gitu. Menjadi guru juga bagus, digugu dan ditiru. Kita banyak mengajarkan ilmu dan itu bermanfaat. Cuman menurut Yulia di sini ya mungkin jalannya saat ini adalah di bisnis dan kita juga bisa saling berbagi apa ya Bang? Yang kita punya sekarang untuk kayak pengrajin sekarang kan sangat amat membutuhkan pekerjaan, penjahit, kemudian payet gitu kan Mas Yulia. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak di luar sana gitu. Dan menurut Yulia itu juga sudah bermanfaat sih untuk kita sendiri. Itu ya Yulia kayak ngebesarin hati Yulia sendiri ya Bang ya gitu kan. Karena mama kan suka kayak yang udah sana jadi guru gitu kan, jadi PNS gitu kan, atau honor gitu. Karena menurut gue udah jadi bermanfaat untuk orang banyak juga sudah sukses kok gitu. Iya.
Oke, Yulia, banyak sekali nih inspirasi, pengalaman, ya, pengetahuan yang sudah dibagi. Mudah-mudahan semakin sukses, Mbak Yulia. Amin. Abang merasa banyak belajar dari Mbak Yulia. Jadi teman-teman, Tribuners yang pengen bisnis, Mbak Yulia udah bagi banyak tips hari ini ya. Masih ada riset kecil sebelum memulai bisnis. Iya, benar banget Bang. Kalau masih bekerja, mantapkan hati, belajar dulu ya, dapat pengalaman, dapat modal, dapat jaringan, kira-kira mantap. Networking baru loncat ya. Ya banyak hari ini yang kita belajar dari Mbak Yulia. Abang doakan semoga toko offline-nya segera buka. Amin. Jangan lupa undang kita, undang Tribun. Pasti sekali harus datang ya Bang. Iya, saat buka nanti Abang harus datang dan tim Tribun. Nah, sebenarnya banyak nih teman-teman yang muda seperti Mbak Yulia yang juga sudah menapaki karir sebagai pebisnis ya. Nanti kita coba buat networking, dibantu sama Tribun nanti. Beberapa ada yang umurnya 25-an seperti Mas Raffi yang punya Raffin Snack gitu ya. Iya. Anak Pringsewu itu sukses, bahkan produknya sudah ada di Sogo dan di Jakarta, di banyak tempat. Ada Mbak Rere yang juga usianya 27 kok nggak salah sekarang, yang punya portofolio. Nanti kita coba networking lah, rame-rame sambil sharing gitu ya. Iya. Gitu Mbak Yulia ya, terima kasih banyak atas sharingnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat buat banyak orang. Terima kasih sekali lagi Mbak Yulia. Sukses selalu buat Yuvis Craft. Demikian, mungkin ada pesan buat adik-adik kita yang atau teman-teman karyawan maupun adik-adik mahasiswa yang mau mulai bisnis sebagai pesan dari Mbak Yulia. Intinya cuma satu aja sih Bang pesannya, kalau ketika teman-teman mau mulai bisnis, intinya semangat, jangan patah semangat. Yang namanya bisnis itu pasti berbarengan dengan kegagalan gitu. Jadi intinya terus berjuang, fokus, jangan, godaan itu pasti kalau temennya bisnis itu adalah kegagalan dan cemoohan ya Bang kalau lagi awal. Jadi intinya harus tetap semangat, yakin aja sih sama diri sendiri, pasti bisa kok gitu. Jadi ini luar biasa nih ya, satu semangat tinggi. Yang kedua, gagal itu bagian dari kesuksesan kita gitu ya. Iya, itu kira-kira ya. Jadi nggak usah takut gagal, mulai aja. Wah, ya, benar, harus. Makasih ya Mbak Safitri. Ini masih keluarganya itu Kiki Safitri tak ya? Oh bukan Bang. Bukan. Sama Safitri aja ya. Oke. Iya. Terima kasih ya Mbak Yulia sharingnya. Iya, sama-sama Bang. Sukses. Amin ya Allah, sukses kembali buat Abang. Teman-teman Tribuners dan para pebisnis, bincang-bincang kita hari ini dengan Mbak Yulia Safitri mudah-mudahan memberikan inspirasi buat banyak orang dan mudah-mudahan bermanfaat sharing kita pada sore hari ini. Kita tutup saja mungkin Mbak Safitri. Terima kasih Pak Yulia Safitri, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbincang-bincang pada sore hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.